96.9 Elkoger Radio Bali. Halo, selamat sore Elkoger. Senang sekali berjumpa lagi sama Dewi Sasita sore hari ini di Sunset Program sampai jam 6 sore nanti. Stay close. 96.9 Elkoger Radio Bali dibuka dengan lagu asik koleksi Elkoger Radio Bali. Ada Reality Club dengan singlenya Am I Bothering You. Apakah saya mengganggu Anda? Semoga enggak ya Elkogers. Semoga ini adalah hari yang paling Anda tunggu, yaitu adalah mendengarkan Dewi Sasita kembali. Iya. Apalagi sore hari ini Elkoger saya hadir di edisi spesial ya. Dan kita juga udah kedatangan tamu spesial di sore hari ini yang pastinya bisa bikin Anda makin bertambah lagi wawasannya, makin seru lagi sore harinya di hari Minggu ini ya. Kita masuk di ajang Sunset Program spesial edisi Bisik, Bincang Inspiratif dan Asik. Kalau ngomongin soal bincang, pastinya saya nggak hanya bincang-bincang sendiri Elkogers ya. Selama 1 jam ke depan sampai di jam 5 sore nanti saya ditemani sama seseorang yang sangat aktif sekali. Dia punya banyak sekali kegiatan Elkogers. Saya bakal langsung sapa aja ya. Sebenarnya Anda mengenal orang ini. Sebenarnya dia 2 orang ya. Dia hadir dengan sosok yang berbeda untuk di sore hari ini. Langsung aja saya sapa. Ada yang sudah hadir di studio Elkoger Radio Bali. Ada Ana Agung Ngurah Bagus Kesuma Yuda atau yang akrab kita sapa Bligung Yuda. Halo Bligung. Halo, selamat sore Elkogers dan Dewi. Iya, apa kabarnya sore hari ini? Baik, bagaimana kabarnya Dewi? Sama, sehat juga. Oh kan Elkogers pasti kenal nih sama suara yang satu ini ya. Tapi hari ini kita hadir dengan sesuatu yang lebih inspiratif dan bermanfaat buat Elkogers ya. Wah, jadi nggak sabar nih. Nggak sabar. Iya, selama 1 jam ke depan sampai di jam 5 sore nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bligung Yuda Elkogers ya. Karena seperti yang kita tahu, bisa kita lihat sebenarnya di Instagramnya Bligung Yuda ini ada banyak sekali aktivitas yang dia lakukan ya. Jadi Bligung Yuda ini adalah seorang akademisi atau dosen ya, ngajar ya, kemudian juga seorang filmmaker, fotografer, penulis, content creator juga. Gimana itu bagi waktunya Bligung? Agak capek juga sih ya. Ya tapi kebetulan aja semuanya bisa jalan barengan. Walaupun banyak aktivitasnya, tapi tetap punya waktu sama si dia kan? Wah, masih ada. Syukurnya masih ada. Syukurnya masih ada. Ya, hari ini Bligung Yuda datang ke studio Elkoga itu adalah sebagai seorang akademisi yang juga punya karya sebuah tulisan alias buku ya Bligung ya. Betul. Bukunya ada berapa sekarang ini? Kalau untuk buku sendiri itu sekarang sudah ada 7, tapi dengan perannya beda-beda. Ada yang sebagai penulis, editor, dan juga sebagai bagian kreatif sih. Contohnya sebagai penata letak dan teman-temannya. Jadi seperti itu. Banyak ya berarti ya? Semua bisa diurus sendiri? Oh tidak, Oh, itu enggak. tentunya bersama tim juga. Tetapi memang untuk pembuatan atau penulisan buku biasanya memang dilakukan sendiri. Jadi seperti itu. Oke. Inspirasinya dari mana membuat buku ini? Karena kan seperti yang kita tahu untuk di zaman sekarang ini udah jarang gitu ya orang membaca buku. Nah, kenapa Bligung Yuda memilih untuk membuat sebuah karya yaitu adalah buku? Sebenarnya kalau dibilang jarang sekali orang sekarang baca buku itu benar, dan memang sudah ada penelitiannya juga. Dan jujur secara pribadi saya juga sebenarnya jarang nih baca buku kan gitu ya. Tapi saya berpikir membaca buku itu sebenarnya adalah salah satu cara kita untuk berdialektika dengan pikiran sih. Jadi dengan membaca buku itu kita bisa melatih cara pikiran kita, cara berpikir kita tepatnya, bisa melatih cara pandang kita melihat suatu hal. Dan mau tidak mau memang harus dengan membaca gitu. Dan kenapa akhirnya membuat buku dibandingkan dengan karya-karya yang lain yang mungkin lebih gampang diakses dalam media digital, lebih sebenarnya kepada agar bisa memberikan legacy atau warisan sih ke depannya. Dan semoga aja buku ini kan bisa disimpan untuk jangka waktu yang lama ya. Dan sensasi untuk membaca buku itu berbeda dengan ketika kita baca di handphone misalkan. Jadi ingin istilahnya ingin merecalling kenangan-kenangan yang pernah saya dapatkan waktu kecil dulu ketika asik-asik membaca buku gitu. Dan ini mudah-mudahan bisa diwariskan ke anak cucu yang lain ya, supaya juga suka membaca buku, karena itu harus dilatih dari
keluarga ya, dari lingkup terkecil ya. Betul, betul. Dan memang harapannya salah satu cara untuk membuat kita cerdas itu kan adalah dengan membaca ya. Dan kalau sekarang kita membaca itu pun tidak gampang di zaman sekarang. Kalau kita membaca sesuatu, kadang-kala kita mendapatkan informasi yang tidak valid. Ya, kalau dulu kan banyak media pembacaan, misal buku maupun koran, itu biasanya memang melewati media-media yang sudah terverifikasi dengan baik ya. Tapi kalau sekarang kita membaca sesuatu itu gampang sekali, bisa di mana saja, tapi ketidakvalidan itu juga besar. Itu menjadi resiko sih, cara membentuk cara pandangnya kita nanti gitu. Wah, ini kalau buku yang dibuat sama Bligung Yuda sebagai seorang akademisi udah dijamin valid dong ya. Ya, harus valid sih. Harus valid karena ya. Pertanggungjawabannya besar. Bener, itu dia. Boleh dong sharing ke Elkoger Radio Bali, ke Elkogers yang lagi dengerin sore hari ini, buku apa aja yang udah dipunya? Oke, jadi dulu buku pertama saya itu adalah buku fiksi sebenarnya. Judulnya Ksatria Kuku gitu ya. Jadi ini adalah representasi dari cara pandang saya terhadap dua teman saya yang membuat grup musik. Dan mereka punya lagunya itu bercerita satu sama lain. Dan itu tentang alam. Dan pada saat mereka untuk melaunching lagu tersebut, mereka meminta bantuan untuk melaunchingnya dengan konsep teatrikal. Jadi mereka ingin dibuatkan sebuah cerita yang masih berkorelasi dengan tentang lagu itu, dan akhirnya terciptalah buku fiksi. Itu kalau nggak salah tahun 2000 belasan ya, mungkin 2014 atau 13 ya. Kemudian buku selanjutnya ada dua buku sebenarnya yang berbicara di ranah audiovisual, lebih tepatnya ke fotografi. Jadi satu buku berbicara tentang fotografi jurnalistik. Kalau bisa dibilang adalah tips dan trik bagaimana kita bisa melakukan teknik-teknik fotografi tapi dalam ranah jurnalistik. Yang kedua adalah dalam ranah street fotografi atau fotografi jalanan. Dan dua buku lagi itu berbicara di ranah budaya sebenarnya. Jadi ada satu buku judulnya Jangkep. Jangkep ini merupakan perpanjangan tangan dari bantuan pemerintah tahun 2022 dari Kementerian Kebudayaan waktu itu. Jadi mereka membuka kesempatan bagi para praktisi budaya lah untuk membuat sebuah karya yang dimana sebenarnya karya itu berupa film. Tapi pada saat saya mencoba untuk mengajukan proposal, yaitu dengan mengangkat masakan Bali, saya juga mengajukan untuk pembuatan buku sekaligus gitu istilahnya. Jadi selain menghasilkan 5 karya dokumenter pendek yang sekarang bisa dilihat di YouTube, Film Syarat ya, itu komunitas budaya yang saya ikuti, buku ini juga akhirnya lahir dari situ. Kemudian buku yang kelima itu ada buku tentang budaya di salah satu desa yang ada di Bali, desa adat Panjer. Jadi pada waktu itu ada dari Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, setiap tahun kan mereka meminta pada setiap daerah itu untuk mengajukan budaya apa yang bisa menjadi warisan budaya tak benda yang bisa didaftarkan secara nasional. Dan Denpasar waktu itu mengajukan dua kebudayaan yang ada di Sanur dan juga di Panjer. Jadi kebetulan saya dan tim juga membuat yang versi tulisan untuk yang kebudayaan yang ada di Panjer itu. Jadi kebudayaannya ada namanya Meburu. Dan dua buku lainnya itu hanya sebagai tim kreatif sih. Jadi ada dua buku tentang psikologi sebenarnya. Judulnya satu Makna Citra dan lagi satu saya lupa karena itu udah cukup lama juga ya. Saking banyaknya ya bukunya ya. Ya, jadi memang kedua buku itu memang lebih bersifat psikologi sebenarnya. Jadi ketika bagaimana kita melihat sesuatu itu dari berbagai sudut pandang psikologis, apa saja yang menyebabkan emosi muncul, itulah pandangan-pandangan yang bisa digunakan. Dan itu bukunya ditulis oleh orang lain sebenarnya. Jadi saya tag team lah istilah untuk membuat kreatif dari buku itu. Jadi seperti itu sih. Keren banget. Banyak banget nih buku yang sudah dibuat ya. Dan pastinya kalau tadi ngomongin soal yang non fiksi, yang ngomongin soal yang fiksi, itu pasti juga melibatkan imajinasi berarti ya. Betul, imajinasi ya. Dan nanti saya akan tanya, mana lebih gampang bikin buku yang fiksi apa non fiksi? Aduh, jangan dijawab sekarang. Baiklah. Ya, sabar dulu. Elkogers juga pastinya penasaran gimana proses kreatif juga dalam membuat buku-buku dari Bligung Yuda ini ya. Nanti kita akan kulik lebih dalam lagi tentang buku-buku yang sudah dibuat. Jangan kemana-mana dulu. Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.
96.9 Elkoga Radio Bali masih dalam program Sunset, program spesial edisi Bisik, bincang inspiratif dan asik. Dan sore hari ini masih juga dong ada Bligung Yuda di studio Elkoga Radio Bali yang datang ke sini sebagai seorang penulis Elkogers. Tadi kan udah dijelasin ya soal buku-buku yang Bligung Yuda punya, ada yang tentang kebudayaan, kemudian juga ada tentang fotografi, bahkan punya juga buku fiksi seperti itu ya. Mari kita bahas lebih jauh lagi tentang buku-buku yang Bligung punya. Mungkin untuk yang pertama ini kita bahas buku tentang fotografi dulu kali ya. Boleh. Sebagai seorang filmmaker dan juga fotografer. Asik. Baiklah. Ya. Salah satu bukunya pernah saya lihat itu adalah buku Bali dalam Street Photography. Betul. Itu menceritakan tentang apa, Bligung? Jadi kegiatan saya sehari-hari dengan menggunakan kamera ponsel berkamera tepatnya ya. Jadi street photography itu kan ranahnya adalah fotografi jalanan atau apa yang muncul di sekitar kita. Jadi dari tahun 2017 sebenarnya saya punya kebiasaan baru, yaitu mendokumentasikan apa yang saya temui. Jadi seperti itu, dan kebanyakan memang yang berhubungan dengan objek manusia. Dan pada akhirnya ketika saya mengumpulkan beberapa data-data visual itu, akhirnya saya lihat ini cukup banyak dan sepertinya bisa dijadikan sesuatu yang lebih bermanfaat sih pada waktu itu. Dan salah satunya saya buatnya menjadi sebuah buku. Jadi Bali dalam Street Photography itu sebenarnya menaungi perjalanan saya dari tahun 2017 mengambil kegiatan masyarakat dalam bentuk fotografi, yang dimana kita mengenalnya sebagai fotografi jalanan. Jadi seperti itu sih. Oke. Kalau kita ke jalan gitu ya, atau kalau kita keluar, biasanya kan kita nggak melihat sesuatu yang unik gitu loh di luaran sana. Tapi Bligung Yuda ini dalam bukunya, ini ya dia bukunya ya. Oh iya, bener banget. Sudah dibawa Elkogers bukunya ke studio Elkoga. Nah, dalam bukunya ini kayak bisa aja gitu loh dapetin momen-momen yang unik setiap harinya begitu. Itu gimana cara lihat momen uniknya itu ketika lagi di luar? Untuk melatih itu sebenarnya saya pernah teringat satu kata dari senior saya sih dulu ya. Katanya adalah sesuatu yang paling baik itu adalah sekitar kita gitu. Jadi sesuatu yang paling autentik lah itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari sekitar kita. Dan bagaimana kita bisa melihat momen-momen tersebut, mau tidak mau memang membiasakan diri sih setiap hari, dan siap sedia dengan kamera yang ada di kantong. Jadi seperti itu. Awal-awalnya mungkin agak susah menyesuaikan, karena kita kan kebiasaan melihat suatu fenomena itu besar. Ketika kita melihat sekumpulan orang, kemudian orangnya banyak dengan berbagai gestur dan wajah, dengan berbagai macam kebutuhan mereka menjalankan sesuatu kan. Tetapi ketika kita mencoba dari sudut yang berbeda, kita bisa mulai dari misalkan jalan-jalan, beli nasi jinggo di Sudirman, duduk makan di samping jalan. Jadi seperti itu. Jadi pada saat saya makan itu, saya melihat ada orang tiba-tiba jalan di samping jalan bersama anaknya misalkan. Kemudian ketika saya nongkrong di suatu tempat, duduk melihat sekitar, saya melihat ada anak kecil misalkan pengamen yang dia meminta tapi dengan menggunakan alat musik. Jadi seperti itu. Jadi sudut pandangnya kita buat lebih lebar sebenarnya. Jadi dengan kita melihat sekitar dan memfokuskan ingin belajar terhadap apa yang terjadi di kondisi tersebut, otomatis kita pasti akan menemukan sesuatu yang menarik. Bahkan itu bisa terjadi setiap hari. Berarti kalau saya bisa ambil kesimpulan dari apa yang Bligung bilang itu adalah melihat sesuatunya dari perspektif yang sederhana gitu ya. Betul. Karena biasanya kalau lihat yang mewah-mewah kan orang baru suka gitu. Iya, tapi benar. yang ini dari yang sederhana aja gitu. Benar. Bahkan biasanya kejadian ini terjadi sangat cepat. Jadi ketika ada satu momen, sebuah foto yang ada di sana sih, saya suka sekali ada sebuah foto yang dimana di sana itu ada bapak-bapak, saya ingat itu dia mendorong gerobak pasir. Nah, dia mendorong gerobak pasir, anaknya itu yang masih kecil ditaruh di atas gerobak pasirnya. Jadi dia sambil bekerja, tapi dia istilahnya sambil ngempu juga. Dan itu saya dapatkan ketika saya beli es krim di minimarket. Jadi dari tempat kerja saya dulu di Bypass itu ada. Jadi saya beli es krim, saya duduk di luar, nggak sengaja tiba-tiba dari jauh saya lihat,
ini unik sekali gitu kan. Jadi saya tunggu momennya, saya jepret, saya minta izin kan, dan akhirnya saya minta izin dan diberikan. Dan di sana akhirnya bisa mendapatkan momen-momen yang spesial itu. Gitu. Kalau orang lain lihat pasti kan cuma ini aja ya mikirnya, iya apa mentu gitu dah Iya, ya. betul. Itu kan cuma dorong pasir sama ngajak anak aja gitu ya. Bener. Nah itu tadi Bligong bilang itu adalah izin dulu gitu ya. Nah berarti dalam setiap pengambilan fotonya itu izin dulu? Waktu ngambil fotonya sih enggak. Setelah ngambil fotonya baru izin. Oh gitu. Iya, jadi memang salah satu kewajiban jadi street photographer tuh kita harus mendapatkan sebenarnya izin dari objek yang kita ambil gitu. Apalagi jika dia memperlihatkan wajah. Dan untungnya sampai saat ini 90-an% itu diberikan sih. Karena memang pada akhirnya kan saya perlihatkan di Instagram, kemudian saya barengin juga dengan caption yang memang fungsi dari caption itu tidak merendahkan dari subjek foto, tapi seperti semacam penguat pesan itu istilahnya. Dalam artian kita bisa belajar dari sana. Dan akhirnya mereka juga mengatakan, oh boleh nih gitu, izin ya saya pakai fotonya boleh gitu. Ada juga yang tidak memberikan izin ya tidak saya lampirkan dalam buku ini dan juga di sosmednya gitu. Bligong juga bilang soal ini ya, kalau ngambil foto street photography ini pakai kamera yang ada di kantong, berarti kan HP ya? HP, betul. Kirain nenteng kamera kemana-mana. Pernah saya coba. Memang sih secara kualitas bagus ya, tetapi secara kecepatan memang saya belum dapat melatih itu. Tapi memang kalau memang teman-teman yang lain yang masuk di ranah street photography biasanya mereka menggunakan alat yang lebih proper sih. Kamera itu memang selalu ada di mana-mana. Baik. Tapi memang pada akhirnya saya melihat kamera itu sebagai tools. Jadi asalkan ada lensa, kemudian ada alat untuk memfoto, itu bisa kita pakai sebagai kamera walaupun dalam format HP, jadi seperti itu. Apalagi spek HP sekarang udah canggih-canggih ya. Betul. Kalau dari segi teknis berarti bedanya tuh cuma soal kecepatan aja ya berarti ya? Sebenarnya cukup banyak. Yang paling berpengaruh kan sensor ya. Jadi bagaimana perbedaan dari HP dan juga kamera bener itu istilahnya. Itu memiliki tingkat sensor yang berbeda, yang dimana sensor itu akan bisa melihat seberapa jauh dan detail gambar itu bisa diambil. Jadi kalau memang mau proper sekali memang harus menggunakan kamera. Tapi kalaupun momennya adalah cepet-cepetan, nggak bisa terulang lagi, kalau bagi saya gunakan apa yang ada aja sih. Jadi seperti itu. Ya siapa tahu ada Elkogers yang lagi dengerin Elkoger Radio Bali pengen juga gitu kan menjadi street photographer seperti itu. Apalagi kan sekarang udah banyak ya. Benar. Banyak ada yang jadi fotografer lari dan lain sebagainya kan. Betul. Itu bisa Anda contoh juga ya Elkogers, inspirasi dari Bligong Yuda ini. Isi di edit dulu nggak nih fotonya sebelum masuk ke buku ini Bligong? Ya, jadi pengeditan minor sih dalam artian penyesuaian komposisi. Kalau misalkan fotografinya itu kan hasil foto lah ya, kita lihat agar mau posisinya di mana, tentunya kita perlu cropping dulu. Kemudian penguatan di brightness kontras, hanya itu aja sih. Jarang sampai yang melakukan manipulasi visual yang berlebihan tuh jarang. Karena street fotografi ini sebenarnya bersisian sama fotografi jurnalistik. Memang fotografi yang memang apa adanya gitu. Nah itu saya tertarik juga tuh sama buku yang berikutnya, buku foto jurnalistik seperti itu ya. Iya. Foto jurnalistik, nanti deh Elkogers, saya mau buat Anda penasaran. Anda penasaran sama saya juga. Sama saya juga penasaran. Ya udah, nanti sebentar lagi akan kita lanjutkan obrolan menarik kita bersama Bligong Yuda. Jangan kemana-mana dulu ya. 96.9 Elkoger Radio Bali. Masih penasaran sama apa aja isi dari buku Bligong Yuda yang segudang itu? Widih, ya kita bahas sore hari ini Elkogers ya, karena kita masih punya waktu sampai di jam 5 sore nanti. Tentunya masih di Sunset Program Special Edisi Bisik, bincang inspiratif dan asik. Tadi kita udah bahas soal buku pertamanya, yaitu adalah Bali Street Photography ya Elkogers. Dan Bligong Yuda tadi juga sudah sempat mention tentang dimana fotonya itu kemudian diupload di media sosial, habis itu pasti selalu isi caption ya. Dan kita lihat captionnya dari Bligong Yuda ini kayak keren banget gitu loh, pinter banget menyampaikan cerita dari sebuah foto. Wah, terima kasih. Belajarnya di mana itu? Menyelesaikan gini aja, pendidikan wajib 9 tahun aja dulu. Iya sih, benar juga. Nggak, tapi kan sebenarnya
kalau kita lihat foto aja itu kita bisa sebenarnya tahu cerita dari foto itu kan. Betul. Tapi kenapa Bligung Yuda itu menambahkan caption di bawahnya seperti itu? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang pernah diajukan juga oleh seorang kawan, dalam artian kan kenapa kita harus repot-repot menulis caption sedangkan foto itu sudah bercerita. Kalau dulu orang bilang katanya one picture tells thousand story. Jadi satu foto itu menceritakan 1000 cerita kan gitu. Sebenarnya saya menulis caption itu untuk melatih diri sih. Jadi salah satu hal seperti yang saya bilang tadi di awal adalah cara untuk membuat kita berdialektika untuk pikiran kita adalah dengan membaca buku, dan yang kedua adalah menulis. Ya, jadi saya mencoba merespon dengan apa yang saya pikirkan dalam bentuk tulisan, walaupun pada akhirnya hasil dari orang melihat sebuah foto itu bisa aja berbeda dari persepsi yang saya berikan gitu. Pernah nggak ada itu perbedaan persepsi antara yang Bligung Yuda lihat sama yang lainnya lihat? Karena ini kan udah di-share juga ya di media sosialnya ya. Iya, jadi sebenarnya kalau dibilang pernah dan sering sih. Oh ya, sampai menimbulkan polemik yang serius? Oh tidak. Oh enggak, aduh syukurnya. Syukurnya ya. Nanti viral Bligung Yuda. Jangan. Mau viral apa enggak? Jangan lah. Kalau mau viral dengan yang hal positif aja deh. Iya. Nah, itu gimana tuh? Jadi sebenarnya perbedaannya justru tidak berada pada sampai tingkat membuat polemik sih ya, tapi dari cara sudut pandang aja sih. Jadi misalkan ketika saya mengambil sebuah foto, saya ingat ketika ambil sebuah foto seorang ibu-ibu di pasar, yang dimana dia di framing dengan bahan-bahan jualan yang ada di pasar. Nah, pada satu sisi saya berkomentar tentang bagaimana ibu itu bertahan di tengah tekanan. Jadi tekanan itu kan divisualisasikan, kita lihatnya secara simbolik itu dari barang-barang yang ada di sekitar dia gitu. Tapi kalau orang lain pernah juga melihat bahwa itu merupakan bukan suatu tekanan sebenarnya, tapi seperti semacam sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan ibu-ibu itu gitu. Jadi banyak sih sudut pandang yang akhirnya bisa saya ambil. Ada juga yang mengomentari tentang teknis justru. Ini disebut komposisi ini, framing ini, dan segala macam ini kayak gitu. Dan ya saya tampung sih semuanya, dalam artian semua orang kan bebas untuk berbicara ya, tetapi pada akhirnya itu bisa menimbulkan momen diskusi itu yang bagus. Iya benar. Jadi semua orang terbuka pikirannya ya, dari melihat satu foto yang Bligung Yuda share di sosmednya dan juga yang ada di bukunya seperti itu ya. Betul. Ini masuk dalam fotografi jurnalistik ya. Benar. Ini dia bukunya, tada. Saya udah pegang fisiknya ya. Oh, ternyata gini rasanya. Gitu, beda ya. Beda. Dan di buku ini saya lihat ada ininya nih, apa namanya, kayak tips-tipsnya gitu ya. Betul. Jadi memang untuk buku fotografi jurnalistik ini mirip sih seperti buku strip fotografi ya. Ada momen, kalau strip fotografi saya lebih memasukkan unsur kesejarahan sebenarnya dari alat yang namanya kamera itu gitu. Dan bagaimana pada akhirnya itu bisa menjembatani sebuah konteks fotografi jalanan yang mungkin banyak dari kita melakoninya. Kalau fotografi jurnalistik itu lebih kepada bagaimana kita bisa membuat foto-foto yang memiliki kaidah-kaidah jurnalistik, semacam tips and trick itu. Tapi bukan yang versi lengkap ya, karena saya juga masih belajar, jadi memang ini lebih kepada tips-tips ringan sih. Jadi kayak mengatur komposisi, kemudian menentukan apa yang penting di satu momen yang dimana semuanya terlihat penting bagi kita, kan gitulah. Kita harus menentukan yang mana yang paling penting yang memiliki nilai jurnalistik. Gimana caranya menentukan itu tuh? Melihat sesuatu yang paling penting di antara semua yang penting. Jadi satu adalah dari sudut pandangnya kita sih. Kita mau mengangkat informasi tentang apa? Sebuah contoh, misalkan kalau kita melihat sebuah bencana, bencana itu kan kita bisa melihat ada beberapa objek, dalam artian pertama objek kebendaan yang dimana terkena bencana, anggap kebakaran ya, ada rumah, kemudian pasti ada manusianya nih, manusia itu adalah korban dari kecelakaan, dari bencana itu, misalkan orang yang memiliki rumah itu terbakar, kemudian orang-orang itu pasti adalah dari masyarakatnya dan yang lain-lainnya juga. Sudut pandang kita itu tidak pernah salah sebenarnya, kita bisa memilih yang mana saja, tetapi kalau biasanya fotografi jurnalistik dia akan mengambil sudut pandang humanis, dalam artian bagaimana sih merespon
dari orang yang menjadi korban. Jadi akan lebih banyak foto-foto yang diambil itu adalah memunculkan manusianya. Jadi seperti itu. Ekspresinya gitu ya. Ekspresi, gestur, bisa juga dari masyarakatnya. Kemudian ada juga yang mengambil dari sudut pandang struktur geografis maupun arsitekturnya mungkin ya. Jadi kayak kita lihat misalkan ini sering terjadi kebakaran nih karena ternyata dia berdekatan dengan sumber api yang dimana itu terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Jadi menimbulkan diskusi lagi. Keren banget. Ini dibilang masih belajar Elkogers, yang masih belajar aja jadi buku 7 loh. Iya. Karena lebih banyak lagi orang yang udah punya banyak buku kok. Udah keren banget mah beli Go Yuda ya. Kalau makasih. kita lihat tuh ya di Instagramnya tuh kan juga udah banyak banget tuh foto-fotonya sekarang ya. Sampai merambah ke foto makanan juga. Bener. Itu juga mau dibikinin buku lagi apa enggak? Rencananya. Wow. Ya. Ada foto saya juga kayak di sana. Ada. Itu mau dijadiin buku juga. Oh enggak, kalau memang diizinkan boleh gitu. Kalau sama Dewi nanti banyak kita punya segmen yang berbeda juga. Oke. Iya. Ya, itu berarti gini ya. Kalau misalnya mau bikin buku lagi, mirip-mirip nggak bukunya tuh kayak gini atau nanti dia masuk dalam segmen yang berbeda gitu? Kalau kita berbicara makanan tentunya masuk di segmen yang berbeda, ibaratnya kayak genre yang berbeda ya. Secara komposisi itu mungkin mirip, secara teknikal mungkin mirip. Yang membedakan adalah bagaimana memunculkan makanan itu punya cerita, the story of the food gitu misalkan. Dan memang setiap makanan itu dia pasti memiliki latar belakang yang kuat. Dalam artian kalau kita berbicara makanan, contohnya kayak makanan daerah, makanan Bali gitu. Kenapa bisa disebut lawar? Kenapa buatnya harus rame-rame? Karena kaidahnya seperti itu. Jadi kayak memunculkan yang namanya kerjasama, kemudian kenapa kita makannya menggibung? Karena itu adalah kebersamaan. Jadi hal-hal seperti itu. Kenapa secara bumbu-bumbu itu sangat kompleks, genep istilahnya? Karena itu merupakan representasi dari apa yang dialami oleh masyarakat. Dan itu adalah nilai-nilai alam juga masuk di sana. Wah, ini kayaknya kita sudah masuk ke topik buku yang berikutnya ya. Wah, keren sekali bridgingnya ya. Iya, keren banget ya. Iya. Udah biasa ya. Iya, masih belajar. Iya, kita udah tahu juga, lihat di media sosialnya Beli Gong Yuda ya. Tadi juga sudah sempat diinformasikan bahwa buku yang berikutnya yang dimiliki itu adalah buku tentang budaya. Ada yang tentang masakan Bali, sama ada juga tentang kebudayaan adat Panjer, yaitu adalah memburu. Saya tertarik di makanan nih, mungkin karena kita sama-sama suka makan kali ya. Benar. Dan buku tersebut berhasil loh, menggugah selera kita. Oh, ya? Dari melihat aja itu udah gelek-gelek. Waduh. Kok bisa? Lapar. Itu ngambil tekniknya gimana? Oke, jadi banyak yang bisa kita sharingkan di sini ya. Jadi untuk buku ketiga ini sebenarnya dia merangkum hanya 5 makanan sih. Oke. 5 makanan yang dimana 4 makanan utama dengan 1 segmen khusus bumbu sebenarnya. Jadi namanya jangkep buku ini karena memang mengakomodir kebutuhan dari 1 bumbu ini bisa masuk ke 4 makanan ini. Makanya jadi 5 seri kan gitu ya. Iya. Bumbu pertama itu kita ngomongin bumbu basa genep. Basa genep dan basa kele istilahnya. Kemudian makanan apa aja yang diakomodir dengan tingkat kesejarahan dan konteksnya itu ada lawar, babi guling, betutu dan juga sate lilit. Dan di mana segmentasi fokus dari pembahasan makanan di buku ini mirip seperti yang ada di film dokumenter pendeknya, 5 seri itu. Oke. Kenapa akhirnya membuat buku ini? Apa yang mendasari memilih kuliner Bali lagi ya, dari sekian banyak kekayaan alam budaya dan juga tradisi yang Bali miliki gitu. Okay. Jadi selama ini ketika pernah nggak Dewi berpikir ketika kita makan makanan, kadang kita tidak tahu apa yang kita makan. Kadang kita tidak tahu apa yang kita makan. Pernah ya. Kayak misalkan kita hanya tahu namanya aja. Kayak nah ini namanya babi guling gitu kan. Kenapa sih bisa ada babi guling? Kemudian babi guling ini kenapa sih harus seperti ini cara buatnya gitu. Awal mulanya sih sebenarnya dari itu. Dari kebutuhan saya terhadap informasi, terhadap makanan-makanan yang saya konsumsi gitu. Tapi lama-kelamaan akhirnya dalam sebuah diskusi bersama kawan juga kita melihat buku ataupun tulisan tentang makanan Bali itu banyak sekali yang buat bukan orang dari orang Bali istilahnya.
tapi orang dari luar Bali, bahkan dari luar negeri. Nah, dari sini kita merasa bahwa sepertinya ada sesuatu yang harus kita perbaiki nih gitu. Dalam artian kan ini merupakan hasanah budaya kita, produk budaya kita ya makanan. Tetapi kenapa kita tidak memiliki arsip yang datang dari diri kita sendiri? Dan yang akhirnya membuat saya agak ngegas membuat buku ini adalah ketika saya menemukan sebuah buku bestseller yang dibuat oleh seorang selebriti chef Jakarta yang dibilang katanya bestseller banget kan. Ketika saya melihat isinya, hampir lebih dari 50% isinya ngawur. Ya ampun. Betul. Jadi ada sebuah segmen yang mengatakan canang itu merupakan makanan para dewa, dan itu bisa dibuktikan kalau misalkan Elkogers menemui buku itu. Saya nggak akan bilang judulnya gitu. Jadi itu kan sebuah kesesatan berpikir sebenarnya kan. Dan bayangkan ketika buku seperti itu yang bukan dibuat oleh kita, mengatasnamakan inilah masakan Bali kan gitu ya, dibuat oleh celebrity chef dan diklaim sebagai bestseller, kita bisa bayangkan seberapa banyak misinformasi yang muncul di masyarakat nanti. Dan pada akhirnya saya berpikir bersama teman-teman, kita perlu deh membuat bukan tandingan sebenarnya, tetapi untuk memperkaya ranah pemikiran kita terhadap arsip makanan atau kuliner kita sendiri gitu. Dan saya lihat ini bukunya dua bahasa loh, buku lagi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris di dalamnya ya. Betul. Kenapa akhirnya? Karena ini adalah satu-satunya buku yang di dalamnya ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Memang pada akhirnya tujuan kita membuat buku ini agar bisa masuk ke segmen yang lebih luas, pasar yang lebih luas, dan ini sebagai pendamping sebenarnya untuk arsip-arsip kuliner bagi yang mengonsumsinya di luar negeri. Jadi kalau kita lihat kan arsip-arsipnya tentang Bali itu kan banyak dilihat oleh orang luar ya. Jadi kita merasa bahwa kayaknya memang harus kita buatkan bilingual lah, supaya orang-orang luar tuh juga bisa langsung tahu bahwa ada loh buku tentang makanan Bali yang dibuat oleh teman-teman Bali nih dari Bali yang memang mengetahui hidup lahirnya di Bali kan, dan mereka bisa tahu secara langsung dengan sulih bahasa yang memang sudah kita pertimbangkan arti-artinya biar tidak menjadi salah kaprah jadi seperti itu. Iya. Wih, keren banget loh. Berarti kalau saya bisa ambil kesimpulan, ini adalah berawal dari rasa penasarannya Bligong yang tinggi ya terhadap apa yang dimakan gitu. Betul. Ini penting banget juga sih. Banyak diantara kita mungkin rasa penasarannya udah mulai pudar ya. Benar. Ya kan? Ya, dan bahkan kalau misalkan kita lihat terlalu banyak informasi ini, saya juga melihat sebuah gagasan baru sih ketika saya ingin membuat buku ini, karena saya melihat sebuah website berita lagi. Ini adalah sebuah perusahaan berita yang terverifikasi, yang dimana dia memiliki segmen masak-memasak, buat sambal matah kayak gitu kan ya. Di sana sebenarnya tidak terlalu fatal dia membuat sebuah argumen, tidak seperti yang di awal tadi ya, yang bilang canang itu adalah makanan para dewa, itu tidak. Dia mengajak orang membuat sambal matah, tetapi yang saya ingat step by stepnya maupun apa yang dicampurkan untuk membuat sambal matah itu banyak kelirunya gitu. Nah jadi kan mungkin karena mereka tidak tahu, mereka tidak punya referensi kan, sehingga mereka melihat dari apa yang sedang viral, kemudian mereka coba ikuti, lalu mereka membuat versi mereka sendiri. Nah ini kan akan bahaya ke depannya. Jadi memang mau nggak mau ya udah kita berikan landasan deh gitu. Kalau pada akhirnya kuliner-kuliner yang dibuat ini bisa dibuat menjadi inovasi ya, kreasi baru, silahkan, tetapi yang penting kan kita perlu tahu landasan utama dulu gitu. Karena kalau bukan kita siapa lagi betul. yang melestarikan ini. Bligong ini suka makan apa suka masak ya? Keduanya. Iya benar. Dua-duanya ya berarti. Keduanya. Ya suka masak dan suka makan juga. Betul. Akhirnya jadilah buku ini Elkogers Warisan Cita Rasa Bali. Jangkep. Wih, keren banget. Terima kasih. Masih banyak lagi buku-buku lainnya, tapi nanti juga bakal kita bahas karena sisa waktu kita lagi 9 menit. Wow. 9 menit dari sekarang. Elkogers jangan kemana-mana dulu ya. 96.9 Elkogers Radio Bali. 96.9 Elkogers Radio Bali. Kita masuk di sesi terakhir sore hari ini Elkogers, dan kayaknya masih ada yang kurang ya, karena masih ada yang belum kita bahas rupanya. Iya, tidak apa-apa. Waktu cepet banget ya. Bener. Karena Bligong Yuda nih asik loh kalau ngobrol ya. Wah, terima kasih. Saya masih belajar juga kok. Terima kasih. Merendah terus nih Bligong Yuda. Nah tapi ini nih, kita belum bahas soal buku yang berikutnya juga, buku yang dibawa juga sama Bligong Yuda ke sini.
ini Elkogers ke Elkogar Radio Bali, yaitu adalah buku tentang kebudayaan, yaitu tentang kebudayaan memburu di desa adat Panjer. Betul. Nah, biasanya kalau soal tradisi-tradisi seperti ini ya, tradisi ini kan datangnya kayak misalnya ada yang 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, Betul. bahkan ada yang 9 tahun sekali. Betul. Nah, ini gimana nih proses mengambil dokumentasinya ini? Apakah nunggu 6 bulan, 1 tahun gitu atau gimana? Awal mulanya kenapa ini bisa jadi buku, sebenarnya awalnya tidak jadi buku dia. Oke. Jadi waktu itu kan sebenarnya saya kan bekerja juga di salah satu kampus swasta ya, yang berlokasi di Desa Adat Panjer. Nah, pada saat itu datang rekan-rekan dari Desa Adat Panjer ngobrol dengan kami para akademisi di kampus tersebut, ingin mendokumentasikan sebuah budaya yang mereka yang disebut memburu. Nah, kebudayaan memburu ini merupakan budaya turunan yang dilaksanakan setiap ngerupuk puncaknya. Jadi sehari sebelum nyepi. Ya, jadi itu mereka datang untuk minta bantuan untuk bekerja sama lah, mau mendokumentasikan kebudayaan tersebut dalam bentuk video. Kemudian entah bagaimana pembicaraan berlanjut, pada akhirnya berakhir menjadi sebuah film dokumenter. Ya. Dan hasil dari perekaman tersebut sebenarnya merupakan gabungan dari banyak kerjasama dari berbagai pihak. Jadi dari rekan-rekan akademisi, rekan-rekan mahasiswa juga masuk, rekan-rekan pemuda di Desa Adat Panjer, sehingga bisa menghasilkan sebuah film dokumenter yang boleh flexing nggak dikit? Boleh dong. Boleh dong, silakan. Jadi tahun 2023 film dokumenter ini dengan judul Memburu itu menang di Rusia. Wow, iya, Rusia, karyanya udah sampai ke Rusia loh. Iya, jadi ada namanya sebuah kompetisi, istilahnya kayak kebudayaan di Rusianya, mereka buat sebuah kompetisi film sebenarnya, film dokumenter, fiksi dan segala macam dari seluruh dunia. Kemudian ini terpilih menjadi Best Documentary 2023 pada waktu itu di La Boheme Cinema di Rusia. Wih, filmnya. Betul. Gimana rasanya? Menyenangkan. Walaupun kitanya diam di Bali ya, tapi karyanya bisa disaksikan dan bisa diapresiasi bahkan sampai ke luar negeri. Itu emang sesuatu yang sangat menyenangkan sekali sih. Dan itu adalah sesuatu yang kita rayakan bersama, karena ini kan pencapaian bersama gitu. Benar. Tapi ini enggak sih jadinya terkadang orang-orang di luar sana begitu sangat mengapresiasi kita, terutama orang-orang luar negeri. Tapi kita yang punya segalanya di sini sering lupa bahwa kita punya hal itu. Ya itu sering terjadi juga sih. Bahkan mungkin tidak hanya di Bali tapi hampir di seluruh tempat di dunia mungkin ya. Karena biasanya sesuatu yang autentik itu kan mungkin karena kita sering melihat setiap hari, itu menjadi sesuatu yang biasa. Dan mungkin aja ini kalau saya lihat orang Rusia kan beda banget ya tradisi budayanya. Dan ketika ada film ini mungkin mereka melihat ini sebagai sesuatu yang sangat unik sebenarnya. Dan ini memang terjadi di zaman sekarang, di zaman modern, jadi seperti itu. Mungkin itu bisa menjadi salah satu penilaian bagi mereka pada akhirnya menempatkan film ini bisa dapat posisi itu. Itu baru kemungkinan yang kami pikirkan gitu. Tapi balik lagi ya ke topik awal kita bicara tadi, melihat sesuatunya dari perspektif sederhana. Betul. Maka bisalah jadi seperti ini. Wah. Jadi luar biasa sekali nih karyanya ya. Benar. Tapi terakhir nih ya, di segmen terakhir ini saya juga kayaknya perlu bertanya deh ke Bligung Yuda. Pesan apa sih sebenarnya yang pengen disampaikan dari buku-buku ini? Ya, terutama buku-buku yang non fiksi ya, karena di sini seperti misalnya kalau dalam buku Bali Street Photography ini ada nenek-nenek yang pegang atau yang ngangkat kayu bakar gitu. Kayaknya ada sesuatu nih yang terjadi di Indonesia gitu loh. Atau apa sih sebenarnya yang pengen disampaikan dari buku ini? Kalau secara pribadi sih saya melihatnya sesuatu yang autentik itu tidak pernah jauh dari kita sih ya. Sesuatu yang autentik itu adalah sesuatu yang terbaik sebenarnya. Kita tidak perlu jauh-jauh untuk mencari sesuatu yang bagus itu apa gitu. Dan melihat sekitar adalah cara yang paling baik bagaimana kita untuk belajar sebenarnya. Jadi sarannya ya cintai apa yang sedang Elkogers lakukan aja dan coba dalami itu. Karena bisa jadi itu menjadi sesuatu hal yang mungkin berguna bagi orang lain. Jikapun pada akhirnya tidak memberikan impact besar bagi orang lain,
tapi Elkogers sudah menemukan cerita hidup baru lah melewati jalan-jalan ini kan gitu. Oke, berarti tidak ada maksud-maksud tertentu ya dalam membuat buku ini ya? Nah ada sih benar. Karena pengen aja sih buat gitu. Kalau diinterpretasikan berbeda sama orang yang lihat buku ini? Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Bebas. Ranah diskusi itu menyenangkan kok. Iya benar. Berarti membuka diskusi ya Bligong ya? Sangat buka diskusi. Di mana kita bisa kontak Bligong ini buat diskusi? Boleh. Jadi kalau misalkan Elkogers aktif di Instagram, kebetulan saya juga orang yang suka berteman ya. Jadi bisa kita sering follow-followan di @bligongyuda, BLIGUNGYUDHA. Oke. Jadi follow aja, saya pasti follow back karena bagi saya itu adalah ranah cara kita berteman yang baru deh. Kemudian bagi Elkogers yang mungkin tertarik dengan beberapa buku ini dan ingin memilikinya, saya juga ada linknya di sana gitu. Nanti, bisa di-download aja? Ada yang di-download, ada yang dijual. Khusus untuk jangkep atau buku Warisan Cita Rasa Bali yang memang saya buat bilingual ini, saya memang gratiskan bersama teman-teman. Jadi Elkogers bisa download secara gratis, bisa perbanyak secara gratis, silahkan. Karena bagi kami ini adalah sebuah hasanah lokal yang memang haknya dimiliki oleh masyarakat. Lumayan banget ini Elkogers, karena saya sudah lihat bukunya juga ada ininya ya, tutorial masaknya. Tutorial masaknya juga kemudian ada. Kemudian ada juga bahan-bahan apa yang diperlukan gitu bahan-bahan ya. apa, dan juga konsepsi dari setiap bahan itu ada sih maknanya, jadi seperti itu. Aduh keren banget. Ini bisa jadi warisan beneran nih, sesuai dengan judulnya, Warisan Cita Rasa Bali, beneran jadi warisan buat anak cucu nanti ya. Iya. Keren, terima kasih banyak Bligong. Terakhir. Baiklah. Dari tadi terakhir terus. Saya jadi deg-degan nih. Bligong Yuda mau disebut sebagai apa sih? Saking banyaknya nih aktivitasnya, akademisi, filmmaker, fotografer, penulis, content creator. Waduh. Saya enaknya sebut Bligong Yuda ini sebagai apa? Mungkin sebagai teman baik aja deh. Iya. Teman baik yang bisa diajak ngobrol gitu aja sih. Oh gitu ya. Iya. Saya jadi takut dengan banyaknya posisi itu. Loh kenapa takut? Kan bagus jadi inspirasi buat orang-orang. Waktunya habis. Tapi nggak apa-apa sih. Silakan bagi Elkogers mau menyebut saya seperti apa. Tapi saya lebih suka dianggap sebagai ya kawan aja sih. Karena memang prinsipnya saya suka ngobrol, temenan, dan saya membuka kesempatan untuk kita berkawan dimanapun dan kapanpun aja. Baik, gitu. Keren sekali, tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih. Serasa kayak lagi ada penonton ya di sini ya. Oh, jadi ada 10.000. Oke, terima kasih banyak ya buat Bligong Yuda yang sudah mampir ke studio Elkoga Radio Bali sore hari ini dalam program Sunset Program spesial edisi Bisik, Bincang Inspiratif dan juga Asik. Nggak cuma Elkogers di sini yang terpenuhi wawasannya, saya pun juga sangat terpenuhi sore hari ini wawasannya karena kehadiran Bligong Yuda. Wah, terima Jadi kasih. iya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan ya. Betul. Untuk narasumber lainnya juga yang ada di luar sana yang pengen juga karyanya dipublikasikan ya. Boleh ngobrol-ngobrol bareng Elkoga Radio Bali, bisa langsung aja cek Instagram kita, DM di sana ya di @elkogafm. Pengen ngobrol-ngobrol nih sama penyiar Elkoga Radio Bali? Boleh banget. Boleh banget. Ya. Asik-asik nyala penyiar Elkoga Radio Bali ya. Iya, apalagi yang cowok itu. Oh iya, keren. Nanti titip salam ya untuk yang cowok itu ya. Siap. Sekali lagi terima kasih. Dan untuk 1 jam ke depan Elkoger sampai di jam 6 sore nanti kita balik di ajang Sunset Program. Anda bebas mau request lagu dan juga salam-salam untuk orang-orang terkasih Anda. Boleh, gaskeun.